Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan modul 1.4. Ini dalam bentuk aksi nyata. Dan sosialisasi ini harus disampaikan yang pertama ke rekan guru dan juga kepada peserta didik. Untuk peserta didik kemarin sudah kami sampaikan. Dan sekarang untuk rekan guru ini tentang budaya positif di sekolah. Tentang budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu, jadi ada hal baru yang harus diaksi nyatakan di sekolah. Ini yang pertama, ini berkaitan dengan hukuman, kemudian juga konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman di sekolah kita mungkin sudah terbiasa kita mendengarnya, tetapi ada opsi dari modul 1.4 ini. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi hukuman ini adalah opsi paling terakhir ketika terjadi pelanggaran atau sesuatu yang tidak pada tempatnya di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, kalau untuk konsekuensi ini misalnya siswa menjatuhkan air di dalam kelas, maka konsekuensinya siswa tersebut adalah membersihkan air tersebut dan dilap sampai rapi sedia kala. Nah, itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi ini memberikan restitusi berupa pilihan kepada siswa. Jadi ketika kita ada anak yang melanggar peraturan ataupun keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, nah ini dengan metode restitusi. Nanti akan ada tentang segitiga restitusi. Dan memang untuk modul aksi nyata budaya positif di sekolah ini, opsi terakhir untuk hukuman itu kalau bisa menjadi opsi terakhir dan diutamakan terlebih dahulu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu ini adalah segitiga restitusi. Nah, di dalamnya ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, yang pertama ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, jadi anak tersebut tahu kalau ini memang salah. Tetapi kalau tidak salah, kalau tidak tahu anak, maka kita tidak boleh memberikan langsung hukuman kepada anak. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kita bisa melakukan atau menanya langsung kepada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Dan ini adalah poin pertama yang harus kita tanyakan kepada anak. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dan ini adalah hal yang penting mungkin setiap di awal semester ataupun setidaknya di awal PBM kita bersama siswa kita membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas bersama misalnya yang pertama, apa keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kelas dengan anak kita. Misalnya tidak boleh terlambat, kemudian tidak boleh memakai aksesoris yang tidak pada tempatnya, kemudian tidak boleh memakai pakaian di luar pakaian yang telah ditetapkan, kemudian kesepakatan kelasnya semuanya harus mengikuti proses PBM dengan tepat waktu misalnya. Nah, itu merupakan keyakinan kelas yang kita buat dengan anak dan kita sepakati dengan anak. Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Dan ini kita tanyakan ke keyakinan anak masing-masing. Dan nanti barulah kita stabilkan identitas anak tersebut dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama anak-anak. Nah, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Nah, jadi di modul budaya positif ini di calon guru penggerak ini diharapkan hukuman merupakan opsi terakhir yang diberikan kepada anak. Tetapi dengan metode restitusi terlebih dahulu, kemudian kalaupun turun satu tingkat itu adalah memberikan konsekuensi kepada anak tersebut. Nah, untuk contohnya
kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama siswa. Nah, di awal PBN kita bisa membuat tabel seperti ini, tabel budaya positif di sekolah dan membudayakan bersikap positif. Yang pertama itu tabelnya tampak seperti, berarti keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat bersama anak-anak, atau kita buat dan kita minta anak-anak yang mengisi kesepakatan kelas tersebut. Kemudian tidak tampak seperti, misalnya yang pertama, apa yang harus menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita bersama anak-anak. Yang pertama ini kemarin anak menuliskan datang tepat waktu. Nah, sering hadir terlambat, tidak tampak seperti. Kemudian menghormati guru, menghargai teman, bersikap jujur, rendah hati dan baik kepada orang lain, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, membuang sampah pada tempatnya, disiplin, bertanggung jawab, menggunakan pakaian sesuai hari yang telah ditetapkan. Nah, jadi ini bisa kita buat metode baru adalah dengan metode segitiga restitusi. Dan ketika anak melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa melakukan restitusi dulu. Restitusinya menanyakan keyakinan anak tersebut, tidak langsung memberikan hukuman. Kemudian menstabilkan identitasnya dan kemudian memberikan solusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi itu sekilas tentang budaya positif dari modul 1.4 calon guru penggerak. Jadi mari sama-sama kita budayakan budaya positif, budaya teladan, dan memberikan keyakinan dan kesepakatan kelas bersama-sama antara guru dengan siswa demi mencapai pendidikan yang lebih berkualitas dan bisa menuntun siswa-siswi kita di sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.